Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eva Nizar, mahasiswa dari LPTK Institusi Pendidikan Tapanuli Selatan. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini, saya akan melakukan video pembelajaran untuk persyaratan hukum, di mana saya akan melakukan video tersebut di sekolah saya sendiri, tepatnya SMA Negeri 2 Pasir Limok Ampas, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Pasir Limok Ampas, Provinsi Riau. Saya akan melakukan pembelajaran kelas 10A dengan judul Konten Bank. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sekali ya pagi ini. Semangat Bu. Pagi semua. Pagi Bu. Apa kabarnya? Sehat? Sehat. Untuk memulai materi kita di pagi hari ini, alangkah lebih bagusnya kamu melihat sampah terlebih dahulu. Setelah itu kita boleh berdoa kalau sudah bersih. Aman. Siapa yang bisa mimpin doa? Ayo, ketua kelasnya siapkan. Kita mulai berdoa sebelum mulai pelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihatan rohu birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai, ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang tidak datang? Siapa? Rahmat. Kenapa tidak masuk? Sakit. Sudah berapa hari? Berani. Baru hari ini sakitnya. Ada lagi yang lain cuma Rahmat kan? Ya, Bu. Oke, kita doakan si Rahmat kita itu juga mendapat rahmat, segera sembuh dan segera kembali di kelas kita yang ke-9 ini. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita yang sekarang ini, lebih baiknya kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, bisa? Bisa. Silakan berdiri anak ibu semua. Udah ya, duduknya, berdirinya masih duduk. Udah. Indonesia yang merdeka.
Semoga hidup kita yang di kelas ini sesuai dengan lagunya. Kita belajar merdeka, hidup sesama, saling membantu dan saling mendoakan satu sama lain. Dan tentunya pasti tetap semangat walaupun tidak di pagi hari belajar. Ya, Ibu harap kelas ini ataupun kelas lainnya pagi hari tetap bersemangat dan bersatu padu dalam meraih masa depan yang cemerlang menuju di hadapan kami sekarang. Oke, sesuai dengan materi yang kita pelajari yang telah lalu yang berhubungan dengan sekarang, yang mana judul materi kita hari ini adalah konsep bank. Minggu kemarin kita telah membicarakan sistem pembayaran dan alat pembayaran. Ada yang masih ingat bentuk apa alat pembayaran kita yang kita pelajari kemarin? Iya, uang tunai, uang logam, uang kertas, non tunai. Ya, ada yang tahu non tunai itu kemarin apa ya? Seperti kartu kredit. Iya, kartu kredit. Alhamdulillah masih ingat ya materi yang telah kita pelajari di minggu lalu. Yang mana sistem pembayaran itu yang kita gunakan seluruh Indonesia dalam melakukan pembayaran, baik itu yang secara tunai maupun non tunai. Oke, pembelajaran kali ini berhubungan dengan yang pelajaran yang kemarin. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kali ini, lebih baik anak ibu sendiri mengetahui dulu. Pagi ini kita menggunakan model pembelajaran apa? Tujuannya bagaimana? Penilaian yang ibu ambil hari ini apa saja? Itu yang harus anak ibu ketahui terlebih dahulu. Dan ini setelah kita lewati. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang ada di kelas ini harus mampu mendeskripsikan apa itu konsep bank, bagaimana perannya, setelah perannya apa fungsinya, dan apa juga jenis bank. Setelah yang pertama kamu pahami, ada yang kedua lagi, kamu harus mampu memberikan contoh masing-masing dari produk bank. Jadi hanya dua tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai di pagi hari ini selama 2 jam pelajaran nanti. Bisa mengamati tujuan pembelajarannya? Bisa. Selanjutnya, petunjuk pembelajaran. Nanti kita akan pakai model pembelajaran PBL, yang mana PBL ini dikenal dengan problem basis learning. Pembelajaran ini siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru, yaitu harus berdiskusi. Jadi petunjuk pembelajaran kita yang pertama yaitu berdiskusi. Setelah berdiskusi kamu mengerjakan LKPD berkelompok. Setelah selesai LKPD berkelompok kamu selesaikan, kamu mempresentasikan per kelompok itu tadi. Setelah selesai, kita sama-sama akan melakukan penyimpulan dari masing-masing materi. Setelah itu terakhir kamu mengerjakan soal yang berbentuk informatif secara individu. Bisa memahami petunjuk pembelajaran kita? Oke. Terus kalau sudah ada tujuan pembelajaran, petunjuk pembelajaran, ada yang akan dinilai sudah pasti. Pertama itu penilaian sikap, bagaimana sikap kamu berdiskusi, apakah aktif, bagaimana cara penyampaian bahasamu, dan pengetahuan serta keterampilan yang akan dinilai di sini. Baik itu secara kelompok maupun individu. Paham? Oke. Kalau sudah kamu memahami tujuan pembelajaran, petunjuk penilaian, dan semua yang dijelaskan tentang model pembelajaran, kita boleh memulai pembelajaran di kali ini dengan materi baru. Bisa?
dengan biasa melakukan gerakan-gerakan yang penyemangat pembelajaran. Bisa berdiri semua? Bisa. Masih ingat ya, Ibu kalau bilang tepuk 1. Iya, tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap. Bisa ingat? Bisa dimulai? Oke. Konsentrasi. Nanti di ronde kedua Ibu putar-putar kayak misalnya lanjut ke tepuk mundur, tepuk 2, tepuk 3. Yang penting kamu harus fokus. Kita mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 3. Iya, bagus sekali. Berarti fokus. Silahkan duduk semua. Terima kasih telah kita boleh melanjut materi kita hari ini. Kita mulai dengan memberi rangsangan atau pertanyaan. Jadi, siswa ibu yang ada di sini semua, apakah kamu tahu, ya? Apakah kamu pernah melihat atau di sekitar kamu ada bank nggak? Tidak ada. Nggak ada, Pak? Nggak. Karena di tempat kita ini masih daerah 3T ya, terisolir, jadi belum ada bank. Tapi setelah tempat kita ada kan, Bang? Ada. Bank apakah itu? Setelah kamu mengetahui bank, apakah ada di antara kamu yang tidak pernah masuk atau berurusan dengan bank? Tidak pernah kamu masuk sama sekali di ruangan bank itu tadi? Saya Bu. Kamu Ridho? Kamu tinggal di mana Ridho? Jadi di pelosok Bu. Di pelosok. Kamu nggak pernah nampak bank? Enggak, kamu nggak pernah jalan-jalan berarti di rumah aja di sekolah ya? Iya, Ridho nggak pernah lihat bank katanya. Ibu pikir masih nggak ada siswa yang nggak tahu bank. Ternyata Ridho tidak tahu ya Ridho. Ridho nggak pernah transfer gitu? Enggak. Oke, nanti kita sama-sama memimpin si Ridho ini untuk mengetahui apa bentuk bank dan bagaimana rupanya, apa isi di dalamnya. Ya, nanti kita pelajari ya. Ternyata sudah memahami apa itu bank. Dan sekarang ini Ibu akan memberikan bentuk video yang mana di situ kamu akan menganalisis sendiri apa itu videonya, apa pelajaran yang kita ambil di situ, dan silahkan dicermati dengan cerdas. Oke? Konsentrasi ya. Satu persatu kantor peminjaman online atau pinjol digerebek petugas lantaran diduga ilegal. Tangerang, Banten, ada 13 kantor pinjol letak di kawasan Green Lake Cipondo jadi sasaran. Beberapa lama Polda Jawa Barat. Dari video ini nanti kamu menyelesaikan per kelompok, tapi sebelum itu Ibu tanyakan dulu apa yang kamu dapat dari video yang telah Ibu tayangkan di depan. Ya, kita
Kita harus hati-hati atau waspada dalam meminjam pinjaman. Kita harus tahu lembaga yang resmi atau tidak. Iya, jadi pelajaran kita ambil di situ kata Indri harus hati-hati. Ada yang lain? Saya dulu Ya, juga. ya pernah melakukan pinjaman online ilegal karena biasanya banyak resikonya seperti bunganya yang besar dan jika telat membayar maka akan berlipat ganda dan tentu saja itu akan merugikan negara. Iya. Ya, bagus sekali. Ada pendapat lain? Silahkan. Video yang Ibu putarkan tadi, ada yang pendapat lain? Tidak ada. Jadi betul yang dikasih tahu teman kamu itu tadi bahwa hati-hatian itu perlu. Sedangkan itu sudah dikatakan ilegal. Jadi alangkah lebih bagusnya kamu mencari pinjaman atau bantuan uang itu yang berbentuk legal, yang sesuai dikatakan teman kamu ini, yang resmi, jelas aturan ada undang-undangannya. Jadi jangan mencari jalan yang praktis tapi rumit ke depannya. Banyak risiko yang harus kita tampung dengan pinjaman yang ilegal ini. Oke? Kamu boleh menyelesaikan selanjutnya per kelompok. Ini tugas kamu per kelompok ya. Boleh, kelompoknya masing-masing ini tugas pertamanya. Yang mana kamu harus menyelesaikan pengertian bank berdasarkan pendapat kamu. Dan kedua, peran fungsinya serta jenis banknya. Jadi kamu boleh kembali ke kelompok. Ini nama kelompoknya. Silakan lihat siapa saja yang gabung kelompoknya masing-masing. Ya, dimulai sekarang. Yang lain boleh perhatikan ya, jika ada yang kurang boleh kamu tambahkan. Yang mau bertanya juga silakan. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang bank yang akan dibacakan oleh Yud. Jelaskan pengertian bank menurut bahasa Anda sehingga sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Yang kedua, jelaskan peran bank. Peran bank adalah berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberikan persetujuan, perizinan, dan pengawasan. Jelaskan fungsi bank. Fungsi bank adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan. Jelaskan jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ada 3, yaitu bank umum, kedua bank prekreditan rakyat, yang ketiga bank sentral, yang merupakan lembaga yang memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian dunia. Setiap negara di dunia memiliki bank sentral. Baiklah, sampai sini adakah yang ingin bertanya? Silakan. Dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan bank sentral? Ya, pertanyaannya. Siapa lagi mau bertanya? Satu aja. Saya dari
kredit masyarakat. Bank kreditan Kami rakyat. akan menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ainul. Apa itu bank sentral? Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran negara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indri kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan bank perkreditan rakyat? Bank perkreditan rakyat adalah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya. Apakah puas dengan jawabannya? Puas. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi boleh ditutup Kesimpulannya, atau Bu. disimpulkan. Baiklah, saya akan membaca kesimpulan tentang konsep bank. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu, masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Baiklah, sampai sini saja hasil makalah kami dan hasil diskusinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus untuk kelompok iur, tapi yang lebih bagusnya Murniati, Miranda juga itu. Apakah bank ada di Indonesia? Dana masyarakat sentral bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemasyarakatan, pertumbuhan dan ekonomi, stabilitas nasional agar meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank terbagi menjadi 3, yaitu 1. Bank sentral. Bank sentral adalah bank umum, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan di suatu negara. Contohnya yaitu Bank Indonesia atau disebut dengan BI. Yang kedua yaitu bank umum. Bank umum adalah Ya, alhamdulillah sudah berhasil ataupun berjalan dengan lancar diskusi kita hari ini per kelompok. Meskipun ada beberapa kelompok yang kurang aktif anggotanya atau malah sariawan dalam berbicara. Kita lanjut. Pembelajaran kita selanjutnya tadi kamu sudah menyelesaikan apa itu bank, bagaimana perannya, fungsinya, serta tujuan dan jenis-jenisnya. Kamu sudah melihat dan menjelaskan dan bertanya kawanmu apa aja pertanyaan yang dijawab daripada temanmu sendiri yang tampil. Jadi tadi ada beberapa kendala dalam menjawab pertanyaan, tapi terselesaikan dengan berkat kerjasama. Ibu luruskan dan Ibu simpulkan materi kita hari ini. Yang mana bank itu adalah perantara atau kegiatan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat, baik itu berbentuk uang tunai maupun secara kredit. Bagaimana menghimpun dananya? Masyarakat berbondong-bondong menabung ke bank. Bagaimana menyalurkan dananya? Ada masyarakat yang pengen membuat usaha melakukan pinjaman ke bank, yaitu dengan membayar cicilan per bulannya. Apa peran yang penting untuk menstabilkan pemerataan pembangunan? Contohnya, banyak di masyarakat kita itu yang ingin membangun rumah meminjam uang ke bank dengan anggaran tanah atau rumah dan sebagainya. Bisa kamu pahami kan? Oke, kalau memang sudah
dipahami? Ada yang mau bertanya lagi? Paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, diskusi sudah selesai. Seperti yang Ibu kasih tahu pas petunjuk penilaian atau tahapan pembelajaran kita hari ini, kamu harus mengerjakan LKPD secara individu. Waktunya hanya 10 menit ya nak. Kamu kerjakan secara konsentrasi. Jangan ada yang bekerja sama. Tadi sudah kita melakukan kerjasama, ya ini kerjakan sendiri ya. Tidak boleh berdiskusi. Perlahan, sehat. Kerjakan ya. Baca soal yang merasa mudah dulu. Waktunya 10 menit. Kita telah selesai melakukan tes formatif secara individu. Sekarang Ibu akan melakukan refleksi pembelajaran. Ibu akan menanyakan bagaimana kondisi perasaan kamu setelah menerima pelajaran hari ini. Seru, Bu. menyenangkan, asik lagi, menyenangkan lagi. Berarti perasaannya campur, ada menjadi satu, menyenangkan, ada asik, ada seru, ada sulit, ada yang sebagai macam. Jika perasaan kamu sudah merasa menyenangkan hampir 100% atau 80% saja, berarti tingkat kesulitan itu sedikit sekali. Dan pembelajaran yang didapat hari ini bisa kamu pahami dengan jelas. Terus, adakah yang belum kamu pahami dari konsep bank yang kita pelajari hari ini? Misalkan fungsinya Bu, kurang jelas, atau pengertiannya Bu, atau apa lagi namanya, peran bank Bu, saya nggak paham apa sih bank Bu, tempatnya di mana Bu, saya nggak pernah nampak. Ada yang belum merasakan, belum paham sih Dok, kamu udah bisa menganalisis bank? Belum? Kenapa belum tidur? Peran bank. Tadi Ibu sudah menjelaskan peran bank. Peran bank itu kata Ibu sangat berperan penting. Dan Ibu juga sudah menjelaskan sebagian besarnya peran bank menyalurkan dana berbentuk cicilan per bulan dengan ada apa dikatakan ambulan atau yang diganti, misalkan tidak bisa bayar cicilan atau seperti rumahnya sekaligus tanahnya dan sebagainya macamnya sesuai dengan harga rumahnya. Jadi 100 juta boleh, 200 juta boleh, yang jelas sesuai dengan apa yang dianggap. Dan selesai, kita tadi telah melakukan tes dan itu akan Ibu nilai. Jika kamu tidak tuntas di batas KKM-nya atau di bawah KKM-nya, kamu akan dilakukan remedial seperti biasanya. Itu kamu akan menyelesaikan tugas ataupun mengerjakan tugas esai ataupun bisa bertulis tulisan dan sebagainya. Tetapi jika kamu lolos atau lulus di tahap ini, kamu hanya akan melakukan pengayakan saja. Itu
bagaimana kita lakukan setelah pembelajaran intensif. Setelah itu, kita minggu depan akan membahas yang namanya secara rinci lagi produk-produk bank. Tadi kan kita sudah membahas jenisnya ya kan. Besok kita akan membahas lebih rinci lagi jenis itu sesuai dengan contoh dan produk apa saja. Kamu pelajari minggu depan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jika ada kesalahan atau tutur sapa Ibu dalam mengajar hari ini, Ibu mohon maaf. Ya, silakan guru-gurunya yang jam berikutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang kemana-mana ya nak. Ya, Bu. Terima kasih Bapak Ibu, tim penguji UIN telah menyaksikan video pembelajaran yang telah saya tampilkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.